Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat-sehat? Nah, kembali bertemu dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran, yaitu materi pembelajaran yaitu yang berjudul Jujur, Amanah, Tablik, Fatona. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, memahami makna surat At-Taubah ayat 119 dan surat Az-Zumar ayat 33 tentang konsep jujur. Yang kedua, setelah memahami, anak-anak diharapkan mampu menggunakan konsep jujur. Selanjutnya, menganalisa dan menilai kategori perilaku jujur. Kedua, surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Ahzab ayat 72 tentang konsep amanah. Selanjutnya, sama dengan jujur, yaitu menggunakan konsep jujur, menganalisa dan mengkategorikan perilaku jujur. Selanjutnya yaitu memahami konsep tablik di surat Az-Zumar ayat 9 dan surat Al-Luqman ayat 12. Mampu menggunakan konsep tablik dan fatonah. Apa itu jujur, amanah, tablik, fatonah? Jujur, amanah, tablik, fatonah adalah 4 sifat yang sering dijadikan pedoman dalam kehidupan Islam. Keempatnya memiliki makna dan nilai yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam menjalankan tugas-tugas agama. Keempat sifat ini, jujur, amanah, tablik, fatonah, merupakan cerminan dari akhlak yang mulia dan menjadi teladan bagi semua umat Islam. Mengamalkan nilai-nilai dapat membentuk kepribadian yang lebih baik, dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Apa itu pengertian jujur? Jujur berasal dari kata as-sidqu. Sodako yasduku sidekon sidikon. Berarti berkata benar dan sesuai dengan kenyataan tanpa ada kebohongan. Dalam Islam, kejujuran sangat dihargai dan merupakan salah satu sifat yang paling mulia. Seorang yang jujur tidak akan menyembunyikan kebenaran dan selalu berbicara sesuai dengan fakta. Kejujuran membangun kepercayaan dan hubungan yang sangat sehat antara individu. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, bahkan beliau menjadi nabi. Beliau dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Nah, ini perintahnya ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Sama dengan surat Az-Zumar, jujur itu membawa kepada kebenaran. Bagaimana membiasakan perilaku jujur? Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai jujur. Yang kedua, mulailah kejujuran itu dari hal-hal yang kecil. Jujur dalam berkataan. Yang ketiga, menghargai kejujuran orang lain. Yang keempat, berlatih kejujuran dalam lingkungan terdekat. Yang kelima, membangun kepercayaan diri. Yang keenam, merefleksi diri. Yang ketujuh, menggunakan kejujuran untuk membangun hubungan yang sehat. Yang kedelapan, yaitu menjaga kejujuran dalam situasi yang sulit.
Hikmah memiliki sifat jujur. Apa hikmahnya? Yaitu mendapatkan kepercayaan orang lain, membawa kedamaian dan ketentraman hati, dijauhkan dari kebohongan dan dosa, mendapatkan berkah dan ridho Allah. Kedelapan, dihargai. Kelima, dihargai oleh orang lain, membantu meningkatkan kualitas diri, menjadi teladan bagi orang lain, mencegah kerusakan dan konflik, mendapatkan penghargaan di dunia dan di akhirat. 10, membangun kualitas terhadap pekerjaan yang lebih baik. Sekarang pengertian amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam memegang tanggung jawab dan menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Sifat ini sangat penting, baik dalam urusan duniawi maupun dalam menjalankan perintah agama. Dalam Islam, setiap orang dianggap sebagai pemegang amanah, baik dalam hal pekerjaan, harta, atau bahkan dalam menyampaikan wahyu bagi para nabi. Amanah mencakup keadaan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang kita buat memiliki tanggung jawab yang benar. Rasulullah menegaskan bahwa setiap amanah harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disia-siakan. Nah, ini perintah untuk menunaikan amanah, yaitu di surat Al-Ahzab 72. Bagaimana membiasakan perilaku amanah? Sama dengan perilaku jujur, yaitu memahami makna dan pentingnya amanah. Mulailah dari hal yang kecil, menerima amanah dengan keikhlasan, tepati janji dan komitmen, bertanggung jawab terhadap janji, perbaiki diri dengan terus belajar, jaga kejujuran dan transparansi, berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah, jaga kepercayaan dan yang diberikan, jadilah amanah sebagai prinsip hidup, menghindari riya dan sombong. Ya. Hikmahnya apa? Mendapatkan kepercayaan orang lain, mendapatkan berkah dan ridho Allah, menghindari dosa dan pengkhianatan, membangun karakter yang kuat dan terhormat, menjaga harmoni dan hubungan sosial, menghindari konflik. Selanjutnya yaitu pengertian tabligh. Berarti menyampaikan pesan atau dakwah. Dalam konteks ini sifat tabligh adalah kemampuan untuk menyampaikan ilmu, kebenaran, dan pesan agama dengan cara yang jelas dan penuh hikmah. Para nabi dan rasul selalu menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan dan penolakan. Tabligh bukan hanya mengajak orang lain kepada Islam, tapi juga menyebarkan kebaikan, kejujuran, dan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini perintah untuk menyampaikan tabligh. Bagaimana membiasakan diri dengan tabligh? Yang pertama yaitu memiliki niat ikhlas, menjadi tauladan yang baik, mulai dengan lingkungan yang terdekat, pelajari ilmu dengan baik, gunakan media sosial dengan bijak, bersikap bijak dalam berbicara, sampaikan dengan cara yang santun dan baik, jadilah pendengar yang baik, sabar, dan tabah dalam menghadapi fitnah. Selanjutnya, hikmah perilaku tabligh. Mendapatkan ridho Allah, meningkatkan keimanan, membantu orang lain menemukan kebenaran, meningkatkan solidaritas sosial, menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, mendapatkan keberkahan dalam hidup, menumbuhkan rasa tanggung jawab diri, menghindari diri dari riya dan kesombongan. Tabligh membantu memperbaiki diri, mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat dan di dunia. Terakhir, pengertian fatona.
Fatona berarti cerdas, bijaksana, atau memiliki pemahaman yang tajam. Sifat ini mencakup kecerdasan dalam mengambil keputusan, memahami situasinya dengan baik, dan memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis dan kreatif. Dalam konteks Rasulullah SAW, fatona tidak hanya berarti kecerdasan intelektual, tapi juga kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Sifat ini mengajarkan umat Islam untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menggunakan akal sehat dalam menghadapi segala permasalahan. Nah, ini perintah untuk cerdas. Dikatakan juga dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bahwasanya kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk cerdas. Bagaimana membiasakan cerdas? Meningkatkan kualitas ilmu dan pengabdian. Berpikir kritis. Membangun kecerdasan individu. Berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Mendengarkan kritikan orang lain. Praktekkan keputusan dengan bijak. Mendekatkan diri kepada Allah dan perbanyak ibadah. Menghargai waktu dan mengatur prioritas. Belajar dari Nabi Muhammad SAW. Sabar dalam menghadapi tantangan. Hikmahnya yaitu mendapatkan petunjuk, menghindari kesalahan dan penyesalan, meningkatkan kualitas hubungan sosial, meningkatkan kualitas diri, memperoleh rasa tenang, meningkatkan daya pikir, menjadi teladan bagi orang lain, meningkatkan keseimbangan dalam hidup, mendapatkan ilmu, dan menghadapi ujian dan cobaan dengan bijaksana. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.